Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak ibu semuanya? Kita akan melanjutkan pembelajaran kita kembali pada tema 1, subtema 4, pembelajaran yang ke-5 dan yang ke-6. Pembelajaran yang ke-5 dan ke-6 ini kita mulai dengan perkembangbiakan tumbuhan dengan spora. Salah satu perkembangbiakan tumbuhan secara alami adalah dengan spora. Apa contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora? Nah, coba anak ibu perhatikan beberapa gambar berikut. Tanaman ini disebut dengan tanaman suplir. Ada berbagai macam bentuk tanaman suplir yang ditandai dengan bintik-bintik pada daunnya. Itu terdapat di belakang daun ataupun di depan daun dan di tepinya. Nah, ini juga disebut dengan tanaman suplir. Banyak macam daripada tanaman suplir ini. Bintik-bintik di belakang daun suplir itu disebut dengan kotak spora. Di dalam kotak spora terdapat spora berbentuk biji yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Jadi, mata kita tidak bisa melihatnya secara langsung. Harus digunakan mikroskop karena ukuran biji di dalam spora tersebut sangat halus sekali. Selanjutnya, spora bisa tumbuh menjadi tumbuhan ketika dia terbawa angin atau air. Nah, jika spora itu jatuh di tempat yang lembab, spora akan berkecambah dan kemudian menjadi tumbuhan baru. Selanjutnya, Ibu akan jelaskan tentang menjaga lingkungan sekolah dengan kerjasama. Tentu banyak hal yang kita lakukan untuk menjaga lingkungan sekolah. Contohnya dalam merawat tanaman, kita membutuhkan kerjasama untuk merawat tanaman yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian, menjaga lingkungan sekolah itu merupakan kewajiban warga sekolah. Selanjutnya, menjaga lingkungan akan memberikan banyak manfaat kepada kita. Contohnya, udara menjadi bersih. Selanjutnya, bentuk kerjasama adalah gotong royong, baik itu gotong royong membersihkan lingkungan sekolah maupun gotong royong dalam membersihkan lingkungan di rumahnya. Setelah perkembangbiakan alami dengan spora, anak ibu masih ingat nggak perkembangbiakan alami yang lainnya? Iya, benar sekali. Ada yang berkembang biak dengan biji. Apa contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan biji? Adalah rambutan, pepaya, apel, apalagi kemarin, Nak? Mangga. Kemudian ada yang berkembang biak dengan tunas. Contoh tanamannya adalah bambu, pisang, kemudian cocor bebek, dan tebu. Kalau pada cocor bebek, tunasnya adalah di tepi-tepi daunnya itu. Selanjutnya dengan umbi. Cara perkembangbiakan alami tumbuhan dengan umbi ini ada 3. Ada dengan umbi lapis, ada dengan umbi akar, dan dengan umbi batang. Bagaimana contoh tumbuhan dengan masing-masing umbi tersebut? Yang pertama, umbi lapis. Ada bawang merah, kemudian bawang bombay atau bawang putih. Semua bawang-bawangan itu berkembang biak dengan umbi lapis. Selanjutnya umbi batang. Contohnya adalah kentang dan talas. Yang terakhir adalah dengan umbi akar.
Contohnya wortel. Jadi, anak ibu bedakan antara umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar. Selain perkembangbiakan tumbuhan secara alami, ternyata tumbuhan ini juga bisa berkembang biak secara buatan. Siapa yang masih ingat apa itu perkembangbiakan tumbuhan secara buatan? Betul, adalah perkembangbiakan tumbuhan yang membutuhkan bantuan manusia. Apa saja macam-macamnya? Ada dengan mencangkok, dengan menyetek, dan merunduk. Coba kita bahas satu persatu. Dengan cara mencangkok, caranya adalah yang gambar pertama kita tandai dulu bagian dahan pohon yang dicangkok. Kemudian gambar yang kedua kita kupas kulitnya. Setelah terkupas, maka gambar nomor 4, nak, kita bungkus dia dengan tanah. Sehingga nanti akan tumbuhlah tanaman baru pada dahan tersebut. Selanjutnya dengan cara menyetek. Nah, biasanya dilakukan pada batang singkong. Dipotong batang singkong tersebut, kemudian ditanam, dan nanti akan tumbuh singkong yang baru. Selanjutnya dengan cara merunduk. Coba diperhatikan. Anak ibu biasanya pernah memperhatikan stroberi? Tentunya pernah. Nah, tanaman stroberi itu berkembang biaknya dengan merunduk. Dirundukkan bahagian dahannya yang lentur itu. Nah, setelah dia menyentuh tanah, dia akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Itulah perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Nah, untuk terakhir, Ibu akan menjelaskan ulang tentang pembagian 3 angka. Cukup satu saja Ibu jelaskan di sini, nanti anak Ibu berlatih soal-soal yang akan Ibu berikan. 714 dibagi 7. 7, lihat angka pertama, nak. 7 dibagi 7 sama dengan 1. 1 dikali 7 sama dengan 7. Kita kurangkan. 7 kurang 7, 0. Kita turunkan 1. Apakah bisa 1 dibagi 7? Tidak bisa. Maka kita turunkan angkanya 1 lagi. Angka 4. 14 dibagi 7, 2. 2 dikali 7 sama dengan 14. 14 dikurang 14, 0. Jadi hasilnya adalah 12. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak ibu bisa memahami ini semua. Dan untuk melatih pemahaman tersebut, Ibu akan berikan tugas dalam buku PBT-nya, silakan dilihat. Sekali lagi, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.